Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmi Alfia dari UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sidowati 2, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jember. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan saya Ibu Jasila. Beliau adalah wali kelas dari 1B. Assalamualaikum Bu Jasila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, semangat. Baik Bu Jasila, seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas atau mengamati kegiatan belajar mengajar Bu Jasila di kelas. Demikian saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana tujuan dari percakapan pra-observasi ini untuk mengetahui kesiapan dari Bu Jasila. Langkah awal apa saja yang nanti akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajarannya, kemudian hal-hal apa saja yang sudah Ibu siapkan, strategi, kemudian modul pembelajaran dan sebagainya. Sedangkan pada kegiatan supervisi kelas memiliki tujuan untuk mengetahui, mengamati, mengevaluasi, kemudian untuk menggali potensi Bu Jasila terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Jasila laksanakan. Baik Bu Jasila, kita mulai percakapan pra-observasi dengan beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan. Saya mohon izin untuk mencatat hasil dari observasi percakapan pra-observasi kita hari ini. Kita mulai dengan Ibu Jasila akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 1B. Mata pelajaran yang akan Ibu Jasila ajarkan Pendidikan bahasa. Pendidikan Pancasila. Selanjutnya Ibu Jasila, saya ingin mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan pada saat kegiatan kelas atau pada saat supervisi kelas yang saya lakukan. Oke, baik. Untuk mata pelajaran Mengenai Pancasila ini, tujuan yang akan dilakukan adalah peserta didik dapat menyusun urutan sila-sila Pancasila dan menguraikan makna setiap sila-sila Pancasila. Begitu. Dan yang kedua, peserta didik dapat menguraikan makna setiap sila Pancasila serta menunjukkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan ada 2G. Yang pertama yaitu peserta didik menyusun urutan sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan makna setiap nilai-nilai dari sila Pancasila. Selanjutnya Ibu, yang ingin saya ketahui berdasarkan tentunya Bu Jasila sudah membuat RPP nih. Berdasarkan RPP yang sudah Bu Jasila susun, area pengembangannya untuk yang nanti akan dicapai pada saat supervisi kelas atau pada saat kegiatan pembelajaran. Area pengembangannya itu saya ada 2, yaitu dari aspek pengetahuan siswa dan dari keterampilan siswa, seperti itu. Pada aspek pengetahuan siswa, yaitu kemampuan siswa pada saat mengidentifikasi dan mengatur informasi serta gagasan sederhana serta menceritakan apa yang ada dalam pikirannya, seperti itu. Terus yang kedua, pada aspek keterampilan, siswa dapat melihat siswa saat menceritakan kembali gambar dan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan yang disampaikan oleh Bu Jasila, tadi ada 2 area pengembangan yang tidak dicapai. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana siswa dapat mengidentifikasi, mengatur informasi, dan menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Sedangkan pada aspek keterampilan yaitu menceritakan kembali gambar dan nilai-nilai Pancasila.
Bujasila untuk yang selanjutnya, yaitu saya ingin mengetahui strategi apa saja yang Bujasila persiapkan terkait misalnya dengan metode pembelajaran apa yang nanti akan digunakan, kemudian metode pembelajarannya bagaimana agar menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Ya, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Kemarin pada awal pertemuan itu pembelajaran saya sudah membagi kelompok sesuai dengan minat belajar, kesiapan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa seperti itu. Sedangkan metode yang akan saya gunakan yaitu menggunakan metode tanya jawab, diskusi serta penugasan. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, berarti strategi yang dipersiapkan ya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional berdasarkan pembagian kelompok. Kelompoknya dibagi berdasarkan gaya, minat belajar, ya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Terkait dengan model pembelajaran, nanti yang akan Bujasila gunakan adalah pembelajaran yaitu discovery learning. Selanjutnya Ibu, hal yang akan lebih menarik tentunya ialah penggunaan media pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Jasila akan menggunakan media pembelajaran apa nih untuk materi pendidikan Pancasila? Ya, dalam pembelajaran kali ini saya juga akan menggunakan medianya video pembelajaran. Baik nantinya saya akan tampilkan melalui dengan laptop atau bisa juga menggunakan HP seperti itu. Yang kedua yaitu menggunakan media gambar. Yang ketiga yaitu menggunakan kertas lipat warna yang sesuai dengan warna simbol-simbol Pancasila seperti itu. Baik, untuk medianya yaitu menggunakan video pembelajaran. Baik itu menggunakan laptop atau HP. Kemudian yang kedua adalah gambar-gambar dan yang ketiga adalah kertas lipat sesuai dengan latar dasar dari sila-sila Pancasila. Kira-kira kapan nih saya bisa melakukan kegiatan supervisi kelas? Ya, berhubung waktu saya mengajar itu pendidikan Pancasila hari Selasa depan, jadi Ibu bisa melakukan supervisi kelas pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 depan. Baik, Ibu Jasila, berarti pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 saya akan masuk ke kelas 1B untuk mengamati kegiatan belajar mengajar Ibu Jasila atau berhubungan dengan kegiatan supervisi akademik. Semoga Ibu Jasila diberikan kelancaran, tetap bersemangat dan bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kira-kira apa nih yang kita dapat dari percakapan hari ini? Ya, saya bersyukur sekali ada observasi seperti ini. Jadi saya menjadi lebih siap sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Baik itu terkait dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga media-media yang akan saya gunakan. Dan juga dapat mengajak siswa saya itu belajar lebih menyenangkan lagi karena sudah ini sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak seperti itu, seperti melalui tayangan video. Jadi mereka itu akan senang sekali seperti itu karena dia belajar sesuai dengan apa yang dia senangi seperti itu. Dan media-medianya juga pembelajaran jadi tidak membosankan. Alhamdulillah kalau ada hasil positif dari percakapan observasi kita hari ini. Terima kasih Ibu Jasila sudah bersedia melakukan kegiatan percakapan observasi. Namun kita masih ada 2 kegiatan lagi, jadi yaitu kegiatan supervisi kelas dan percakapan observasi. Sampai jumpa pada kegiatan supervisi kelas dan pasca observasi. Demikian percakapan observasi saya bersama Ibu Jasila. Terima kasih untuk hari ini. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Azril ayo silakan dulu. Siap,
memberikan bantuan kepada teman yang lagi kesusahan. Sekarang coba dibuka kelompok 1. Coba dibuka halaman 9. Dibaca dulu, dilihat dulu. Kurang ya? Kurang ya? Oke, perhatikan. Sini, kumpul sini. Cara mengerjakannya ya. Diisi sila keberapa? Penerapan sila keberapa itu? Ya boleh ditulis ke-1 itu kalau memang ke-1 ya. Sekarang kelompok 2 perhatikan di situ ada gambar orang ngapain ya? Yang pertama kotak. Sholat itu penerapan sila keberapa tadi? Sila yang ke-1. Pinter, nyambung berarti sudah. Kalau kepala banteng warnanya apa warnanya? Warna dasarnya warna apa? Warna merah. Oke, berbambu. Halo, adakah yang kelompok 2 yang bawa lem? Oke. Gak usah kelompok 2 ini yang ditulis. Yang 1 lembar saja. Yang ini saja. Tugasnya saja. Namanya jangan lupa ya. Ya, sebentar. Sebentar, jangan istirahat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmi Alfia, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jember dari UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sidomukti 2. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Jasila sebagai guru yang saya supervisi beserta Ibu Rakaningrum sebagai pengajar praktik PGP angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Jasila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Jasila? Karena Alhamdulillah baik. untuk hari ini sesuai dengan kesepakatan kita sudah berada pada kegiatan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan kegiatan supervisi kelas atau mengamati kegiatan pembelajaran Ibu Jasila. Pada kegiatan percakapan pasca observasi saya memiliki atau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Ibu Jasila terkait dengan kegiatan observasi kita pada saat pembelajaran pendidikan Pancasila itu. Dan kemudian saya mohon izin untuk mencatat hasil percakapan pasca observasi ini pada lembar catatan percakapan pasca observasi saya. Untuk yang pertama, Ibu Jasila, bagaimana nih perasaannya pada saat kegiatan supervisi kelas yang saya lakukan? Ya, pada saat kegiatan supervisi kelas itu saya yang pertama merasa tegang. Terus yang kedua saya merasa canggung, merasa takut salah seperti itu. Jadi karena baru pertama mungkin ya, baru pertama diawasi ada rekan lain di dalam kelas itu saat saya mengajar. Jadi perasaan saya masih takut seperti itu, takut salah dan lain sebagainya. Ya, berarti ada perasaan tegang, canggung, dan merasa takut salah karena ada orang lain Ya, selain siswa betul. yang ada di dalam kelasnya gitu. Ya. Kemudian terkait dengan area pengembangan dan hal-hal yang sudah dilakukan, mohon untuk diceritakan kembali pada saat supervisi kelas ini. Ya, sesuai kesepakatan yang sudah saya sampaikan ketika kemarin pra observasi itu, area pengembangan yang saya lakukan adalah yang pertama dari aspek pengetahuan siswa dan dari aspek keterampilan siswa seperti itu. Tahapan-tahapan yang saya lakukan yang pertama, karena saya sudah membagi di kelas saya itu murid saya sudah dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat belajar, gaya belajar anak seperti itu. Dan lalu tahapan yang saya lakukan yang pertama, ketika proses pembelajaran seperti biasa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang biasa saya lakukan seperti berdoa, baris berbaris, berdoa, terus melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema tema pembelajaran pada saat itu, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Lalu setelah itu saya melakukan diskusi dengan anak-anak melalui media. Yang pertama itu, yang kelompok pertama medianya adalah saya menggunakan buku karena di kelompok 1 itu sudah bisa membaca secara mandiri, jadi sudah bisa melihat gambar dan mendeskripsikan dalam pikiran itu walaupun sederhana, jadi sudah terlintas dalam pikiran anak-anak. Itu di kelompok 1. Di kelompok 2 diskusinya saya menggunakan media belajar gambar karena dengan saya tunjukkan gambar-gambar, lalu anak-anak menyebutkan sila Pancasila yang 5 itu secara berurutan, terus dikaitkan dengan gambar tersebut, sehingga pada akhirnya anak-anak mampu menjawab gambar tersebut menunjukkan penerapan sila yang keberapa seperti itu. Terus di kelompok 3 saya menayangkan video melalui HP terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila seperti itu tahapannya. Lalu setelah selesai saya memberikan penugasan sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti itu. Terus yang setelah penugasan itu saya melakukan review, melakukan penguatan kepada anak-anak apa yang sudah kita pelajari hari ini, terus dan lain sebagainya. Lalu setelah itu begitu. Baik, berarti untuk area pengembangan yang sesuai dengan kesepakatan pada saat percakapan pra-observasi, yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk tahapan-tahapannya, yang pertama Ibu Jasila membagi siswa menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar, minat belajar, serta kesiapan belajar siswa. Kemudian dilanjutkan dengan
kebiasaan seperti berdoa, ice breaking. Lalu untuk kegiatan inti ada kegiatan diskusi melalui media pembelajaran. Untuk kelompok 1 menggunakan buku karena sudah belajar membaca, media gambar untuk kelompok 2 untuk dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, serta video pembelajaran pada kelompok yang ketiga. Dilanjutkan dengan pemberian tugas atau penugasan, lalu penguatan dan penutup. Terus bagaimana nih terkait dengan performa Ibu Jasila kemarin pada saat di kelas melakukan kegiatan pembelajaran atau pada saat saya supervisi, menilai diri Ibu sendiri bagaimana? Ya, karena tadi di awal saya sudah bilang ketika kegiatan supervisi itu saya merasa tegang, merasa takut. Jadi imbasnya saya setelah melakukan supervisi itu saya berusaha mengevaluasi diri saya sendiri. Ternyata hasil dari evaluasi itu saya merasa bahwa dari kegiatan belajar mengajar pada waktu itu masih banyak kekurangan. Jadi masih banyak kekurangan sekali, masih banyak kegiatan-kegiatan yang tertera di modul ajar saya yang terlewat, yang wajib saya sampaikan kepada siswa saya tidak saya sampaikan seperti itu. Berarti karena tegang dan takut akhirnya timbullah keinginan untuk mengevaluasi diri sendiri, di mana merasa masih banyak kekurangan Ibu. Kenapa ya Ibu Jasila berpikir demikian? Kenapa merasa ada yang kurang nih dari saya? Kenapa timbul perasaan pikiran seperti itu? Ya, menilai diri sendiri. Karena dari evaluasi diri sendiri itu mungkin saya berpikir, oh sepertinya saya mengajarnya masih kurang baik, masih ini. Jadi berpikirnya masih ke sana, masih banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki. Dari pikiran evaluasi tersebut akhirnya Ibu Jasila punya pikiran, kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Saya mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya Bu terkait dengan kegiatan supervisi kelas yang sudah saya lakukan. Berdasarkan dengan RPP yang sudah Ibu Jasila susun, Ibu Jasila sudah melakukan dengan baik sekali terkait dengan pembagian kelompok berdasarkan pemilihan minat belajar siswa, gaya belajar siswa, kemudian kesiapan belajar siswa, serta menggunakan media yang sudah sangat luar biasa menarik dan sesuai. Kemudian pemberian scaffolding, membimbing siswa secara sangat sabar dan telaten, itu luar biasa sekali. Ketika siswanya bertanya, huruf Y itu yang seperti apa Bu? Huruf ini yang seperti apa? Ibu Jasila sangat membimbing siswa dengan baik di situ. Itu untuk kegiatan pembelajarannya. Kira-kira bagaimana Bu Jasila mendengar pendapat saya terkait pembelajaran tersebut? Ya, alhamdulillah ya, dari apa yang sudah Bu Yusmi sampaikan kepada saya tadi itu lebih memotivasi saya untuk lebih meningkatkan lagi apa yang sudah baik menurut Bu Yusmi, akan saya tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya. Berarti untuk hal-hal yang baik yang saya sampaikan tadi, Ibu Jasila punya motivasi untuk meningkatkan agar menjadi lebih baik ke depannya. Namun demikian Ibu, saya juga melakukan pengamatan terkait dengan pembelajaran yang saya supervisi. Ada beberapa hal yang sedikit terlewatkan oleh Ibu Jasila, yaitu berkaitan dengan RPP yang sudah Ibu Jasila sampaikan. Di sana terdapat tujuan pembelajaran, di mana mungkin kembali lagi karena Bu Jasila merasa tegang dan takut, akhirnya tujuan pembelajarannya Ibu Jasila lupa untuk menyampaikannya pada awal pembelajaran. Yang kedua, langkah awal kita untuk mengetahui kesiapan siswa, biasanya kita menanyakan kabar, kemudian mengecek kehadiran dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran apakah sudah siap. Sepertinya seperti yang saya amati itu terlewatkan untuk kegiatan supervisi kelas itu. Jadi hal tersebut rasanya kurang memancing untuk di awal pembelajaran. Ketika tujuan pembelajaran disampaikan, tentunya siswa tahu, wah hari ini kita akan belajar apa nih dengan Ibu Jasila. Jadi itu menurut saya hal yang tidak bisa diterapkan. Dan juga tentang kesiapan siswa pada saat awal masuk kelas. Untuk hal yang kedua yang saya
akan terkait dengan tujuan pembelajaran yang terlewatkan serta mengecek kesiapan siswa. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan? Ya, saya juga berterima kasih pada Wismi karena sudah menyampaikan kekurangan-kekurangan yang sudah saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya banyak saya akan lebih memperbaiki apa yang sudah Wismi sampaikan. Nanti dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya saya akan memperbaiki hal-hal tersebut seperti itu. Karena saya memang ketika sudah mengevaluasi saya diri sendiri, ternyata banyak yang dari FPP itu masih terlewat. Padahal biasanya dalam kegiatan belajar mengajar saya itu saya selalu setiap hari menanyakan kabar anak-anak seperti itu. Mungkin karena kembali kepada kesiapan saya dalam mengajar waktu itu. Jadi juga ditambahi rasa tegang dan lain sebagainya. Akhirnya yang biasa saya lakukan akhirnya ada yang terlewat. Tapi kalau dari segi tujuan pembelajaran terus ada lagi itu juga saya kadang memang sering lupa setiap hari untuk menyampaikan. Jadi hal-hal seperti itu yang akan saya perbaiki untuk selanjutnya. Oke, berarti untuk hal-hal yang mungkin terlewat atau kurang karena Bu Josila merasa tegang atau merasa seperti canggung, merasa diawasi, jadi akan diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya terkait dengan tujuan dan kesiapan pembelajaran siswa yang biasanya dilakukan akhirnya tidak dilakukan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran mungkin lebih diprioritaskan seperti itu Bu. Untuk tindakan tersebut Bu Jasila siapa kira-kira dan tindakannya sudah menemukan solusi tadi ya, berarti akan diperbaiki. Kemudian siapa saja kira-kira yang bisa Ibu ajak untuk bekerja sama berkolaborasi dalam hal memperbaiki tindakan tersebut? Ya, tentunya sering sharing dan diskusi dengan teman-teman guru seperti itu. Ya, yang terutama ya mungkin saya akan sering berdiskusi dengan Bu Yusmi karena Bu Yusmi juga teman sejawat saya sama-sama mengajar di kelas 1 seperti itu. Jadi akan lebih nyambung dalam segi pembelajaran juga dalam segi metode dan strategi apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak. Berarti akan dilakukan sharing atau diskusi dengan teman guru, mungkin karena teman sejawatnya adalah saya sama-sama kelas 1 mungkin lebih intens dengan saya, tapi juga dilakukan dengan teman-teman yang dari kelas lain. Kapan nih kira-kira Ibu Jasila akan melakukan sharing seperti sharing, diskusi dan memperbaiki hal-hal yang kurang tadi? Waktunya kapan? Ya tentunya segera ya Bu. Dan untuk memperbaiki seperti dalam kegiatan belajar mengajar di awal kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya itu akan saya terapkan pada pembelajaran selanjutnya seperti itu. Mungkin kan saya waktunya dari semua mata pelajaran bukan hanya dari satu mata pelajaran yang diambil dalam tema observasi. Baik, untuk waktu pelaksananya berarti akan dilakukan sesegera mungkin gitu, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran akan Bu Jasila laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ketika sudah masuk kelas, melakukan pembelajaran dan itu di semua mata pelajaran. Nah, ini kira-kira dapat apa nih kita dari percakapan pasca observasi ini terkait dengan kegiatan supervisi kelas yang sudah saya laksanakan ini? Ya, dari percakapan kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa satu dari apa-apa yang sudah saya lakukan dan sudah baik saya lakukan akan menjadi motivasi untuk saya menjadi lebih baik lagi, untuk belajar lagi untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Yang kedua, dari kekurangan-kekurangan yang sudah saya lakukan bukan tambah menurunkan mental saya, tapi lebih memberi motivasi pada saya untuk selalu memperbaiki apa yang kekurangan apa yang harus saya perbaiki untuk selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Wah, ini sudah poin-poinnya ini berarti ya Bu Jasila. Jadi untuk hal-hal yang sudah sangat lebih, sudah merupakan kelebihan dalam kegiatan pembelajaran akan Ibu tingkatkan lagi, akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Sedangkan untuk hal-hal yang terlewat atau bisa dikatakan mungkin kekurangan adalah akan melakukan perbaikan guna
siswa. Oke, baik, terima kasih Bu Jasila sudah bersedia melakukan percakapan pasca observasi dengan saya. Baik Ibu Jasila, terima kasih untuk bersedia melakukan percakapan pasca observasi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada Ibu Jasila dan kepada saya sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan bersama dengan Ibu Jasila. Kegiatan supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah saya laksanakan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.